Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anissa Salsabila Dwita Irani, Dinda Faras, Ikomang Arya, dan Yudinda Gilang akan menjelaskan tentang hasil dari kelompok kami. Yang pertama, profil perusahaan. Perusahaan kami merupakan perusahaan servis yang menawarkan jasa wedding organizer, di mana nama perusahaan kami adalah Arsin Wedding Organizer. Pertama, kami akan menjelaskan tentang dashboard yang ada di perusahaan kami. Ini ada database statistik, di mana ada 27 user atau total pegawai yang ada di perusahaan kami. Ada 2 customer yang pernah memakai jasa kami, dan ada 23 member yang memegang aplikasi perusahaan, 1 vendor, 9 jasa yang ditawarkan, customer invoice atau kwitansi yang ada, vendor invoice, dan purchase order ada 1. Setelah itu ada 1 orang yang pernah keluar dari perusahaan kami dikarenakan sakit. Ini merupakan list 5 member atau 5 orang yang mengakses perusahaan kami. Nah, ini ada latest 5 action to do atau agenda yang akan dilaksanakan perusahaan kami, yaitu pernikahan Tuti dan John Wick yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 bulan 10 2020. Nah, selanjutnya kita beralih ke members, di mana members ini berisikan tentang karyawan-karyawan yang ada di perusahaan kami. Di sini terlihat ada latest 5 modified member, merupakan 5 orang pegawai atau karyawan yang baru saja mengakses aplikasi kami. Terus di sini ada statistik yang berwarna ungu dan persentasenya 100%. Diketahui bahwa berwarna ungu itu out of date member. Artinya perusahaan kami belum memperbarui karyawan sehingga 100% itu karyawan lama. Nah, di bawah sini ada member types, di mana D1 merupakan dekorasi yang beranggotakan 5 orang atau beranggotakan 5 karyawan. Selanjutnya C1 itu catering, di mana beranggotakan 2 karyawan. Lalu ada E1 itu entertainment yang beranggotakan 3 karyawan. Dan ada DO1 yaitu dokumentasi yang beranggotakan 2 orang. Lalu ada EC1 atau event coordinator yang beranggotakan 5 orang. Marketing beranggotakan 2 orang, HR atau human resource ada 2 orang, finance 2 orang, dan total karyawan kami adalah 23 orang. Selanjutnya, beralih ke product and services area. Nah, di mana product and services ini merupakan selanjutnya beralih ke product and services. Karena perusahaan kami merupakan perusahaan jasa, maka ada beberapa kategori yang dapat dijadikan pilihan untuk mengorder jasa dari Arsin Wedding Organizer. Nah, di sini terlihat bahwa ada 3 klasifikasi, yaitu gold, silver, dan bronze, di mana perbedaan itu hanya terletak pada harga yang ditawarkan. Harga ini di luar dari harga pajak. Selanjutnya, beralih ke product and services. Karena perusahaan kami merupakan perusahaan jasa, maka ada beberapa Selanjutnya, beralih ke product and services. Karena perusahaan kami merupakan perusahaan jasa, maka ada beberapa kategori yang dapat dijadikan pilihan untuk mengorder jasa dari Arsin Wedding Organizer. Nah, di sini terlihat ada beberapa jasa yang ditawarkan, namun ada yang berbeda, yaitu gold, bronze, sama silver.
di mana ini merupakan pengklasifikasian harga dan fasilitas. Jadi, di Arsin Wedding Organizer ini memiliki 3 klasifikasi jika ingin membeli jasa kami atau menggunakan jasa kami. Yang pertama itu gold dengan harga 150 juta. Nah, harga ini di luar dari harga pajak. Selanjutnya itu bronze itu 10 juta dan selanjutnya beralih ke product and services. Karena perusahaan kami merupakan perusahaan jasa, maka ada beberapa kategori yang dapat dijadikan pilihan untuk mengorder jasa dari Arsin Wedding Organizer, di mana perusahaan kami menawarkan 3 klasifikasi pada tiap Selanjutnya, beralih ke product and services. Karena perusahaan kami merupakan perusahaan jasa, maka ada beberapa kategori yang dapat dijadikan pilihan untuk mengorder servis dari Arsin Wedding Organizer, di mana pada tiap jasa yang ditawarkan itu memiliki 3 klasifikasi, yaitu gold, silver, dan bronze. Selanjutnya, beralih ke billing and payment area, di mana pada tools ini memaparkan hasil pembayaran yang dilakukan oleh orang yang menggunakan jasa kami. Nah, di sini terlihat ada 2 customer yang sudah menyelesaikan pembayaran dan 1 vendor yang menyelesaikan pembayaran, namun ada satu vendor lagi yang belum menyelesaikan pembayarannya, yaitu sebesar 9 juta. Selanjutnya, beralih ke bank account, di mana bank account ini dapat melihat transaksi yang dilakukan oleh perusahaan kami bersama orang yang menggunakan jasa kami. Di sini dapat dilihat transaksi apa saja yang pernah dilakukan. Yang pertama, ini saldo kami atau modal awal kami sebesar 500 juta. Setelah itu, ada 2 orang yang menggunakan jasa kami, sehingga kami memiliki saldo akhir sebesar 672 juta, dan profit sebesar 172 juta dikarenakan modal awal kami sebesar 500 juta. Selanjutnya, beralih ke HRM atau HRM atau Human Resource Management, di mana HRM ini suatu cara yang dibuat untuk mengatur sumber daya atau tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan kami. Nah, di sini dapat terlihat bahwa sudah ada 1 orang yang keluar dari perusahaan kami dikarenakan sakit corona. Nah, bagaimana software ERP ini dapat memudahkan dalam pengambilan keputusan? Yang pertama, yaitu mempermudah pengendalian proses bisnis, di mana sistem ERP akan menyajikan beragam data dari Nah, bagaimana software ERP ini memudahkan dalam pengambilan keputusan? Yang pertama, mempermudah pengandalian. Nah, bagaimana software ERP ini memudahkan dalam pengambilan keputusan? Yang pertama, mempermudah pengendalian proses bisnis, di mana sistem ERP akan menyajikan beragam data dari unit bisnis yang berbeda-beda secara sistematis. Selanjutnya, dapat menyederhanakan proses bisnis. ERP membantu sebuah perusahaan merampingkan proses bisnis mereka. Hal ini berfungsi untuk otomatisasi dalam sistem ERP, menjamin aliran informasi tersampaikan dengan jelas dan bebas dari kesalahan, sehingga proses bisnis menjadi lebih sederhana dan responsif. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi karyawan. Nah, sistem ERP ini akan menyalurkan kepada karyawan informasi-informasi akurat yang dibutuhkan langsung kepada mereka, sehingga karyawan tidak perlu lagi membuang-buang waktu untuk mencari-cari informasi sendiri. Dan yang terakhir yaitu siap menghadapi masa depan.
Sistem ERP menjadi alur informasi yang berjalan dengan lebih baik, dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pengendalian sehingga mereka siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Nah, demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai aplikasi ERP Dolibar. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.